الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Disebut surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Kandungan surat Yasin cukup luas, mencakup pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan kematian, hari akhir, serta kisah perjuangan para syuhada ketika berdakwah. Biasanya surat Yasin sering dibaca masyarakat Indonesia, khususnya di malam Jumat. Selain itu, surat Yasin sering dibaca saat tahlilan. Apabila ada orang yang meninggal, surat Yasin sama seperti surat lainnya dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Nah, berikut adalah 17 keistimewaan membaca surat Yasin setiap hari. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya, seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, di mana dijelaskan seseorang yang membaca surat Yasin di malam hari, maka keesokan harinya diampuni dosa-dosanya. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, dianggap mati syahid. Barang siapa yang membiasakan surat Yasin atau membaca surat Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani dari Anas bin Malik. Yang ketiga, mempermudah segala urusan. Barang siapa membaca surat Yasin dari pagi, maka pekerjaannya itu akan dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir suatu hari berikutnya akan dimudahkan juga. Yang keempat, mendapat ketenangan hati. Membaca Al-Quran atau membaca surat Yasin sama dengan berzikir, maka hatinya akan tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka ditentramkan dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kelima, terhindar dari siksa kubur. Dengan keutamaan membaca surat Yasin, maka kita bisa terhindar dari siksa kubur. Barang siapa mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksa kubur mereka dan memberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Yang keenam, mempermudah syakaratul maut. Membaca surat Yasin juga dapat membantu syakaratul maut. Membaca surat Yasin di sisinya mayat akan banyak mendapatkan rahmat dan memudahkan keluarnya ruh. Yang ketujuh, meningkatkan keimanan. Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami betapa agungnya kekuasaan Allah. Dengan demikian akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, segala hajat insya Allah akan dikabulkan. Jika mempunyai hajat dan ingin terkabul, maka bacalah surat Yasin dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh. Yang kesembilan, membantu pengampunan agar diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membaca surat Yasin untuk memohon ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kesepuluh, memperoleh pahala yang berlipat ganda.
Dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surat Yasin adalah jantung Al-Quran, dan barang siapa yang membacanya maka akan diberikan pahala sama seperti membaca 10 kali lipat membaca Al-Quran. Yang ke-11, mendapat kemuliaan. Sebenarnya semua surat di Al-Quran itu baik. Dengan membacanya secara rutin termasuk surat Yasin, maka akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah matahari itu ada di rumahmu dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap orang yang beramal dengan ini? Yang ke-12, dianggap sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin membaca Al-Quran termasuk surat Yasin akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Rasulullah ditanya, siapakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-13, memberi syafaat di akhirat kelak. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, saya mendengar Rasulullah bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang di hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, jiwa akan bersih. Rutin membaca Al-Quran termasuk surat Yasin, maka hati akan menjadi bersih. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-trujah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Yang ke-15, memberi cahaya di kegelapan. Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya di kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ke-16, memperoleh seperti orang yang bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran sembunyi-sembunyi, maka pahalanya seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai. Yang ke-17, memperoleh cahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat dari kitab Allah Ta'ala, Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya, baginya cahaya di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.